Halo, welcome to Spirit. Hari ini kita mau ngebahas tentang hal kecil yang berarti dan makna bagi kita untuk satu sama lain. Oke, let's Spirit. Mulai dari siapa? Dari kamu. Dari aku. Jadi sebenarnya maksudnya adalah hal kecil yang kalau dari gua nih Putri lakukan ke gua. Kalau nanti Putri, ya udah nanti gimana aku Ya, ke kamu gitu ya. Nah, terus intinya kalau Putri itu lebih ke pertama, ambilnya mau berapa biji ya? 3 dulu deh. 3 dulu, nanti kalau bisa ditambahin. Ya. Pertama tuh sebenarnya cara dia mau dengerin gue kalau gue ngomong. Sebenarnya beda gitu. Maksudnya kalau apa ya? Jadi pendengar yang baik tuh real lah gitu untuk Putri. Itu pendengar yang baik gitu. Terus kan saya banyak yapping gitu, tapi dia mau dengerin gitu. Terus apa? Walaupun ya sama-sama sibuk ya, cuman mau berkompromi sebenarnya, mau nyari jalan tengah untuk ayo kalau mau ngobrol lewat telepon kapan atau gimana, atau lagi nggak bisa atau apa lagi apa, tapi pokoknya mau gitu untuk diajak nyari jalan tengah tanpa ada yang menang gitu. Makan apa misalnya, yaudah tadi misalnya aku mau ini kamu mau itu, nggak ambil tengah, ambil yang lain gitu misalnya. Atau tadinya mau kemana nggak jadinya kemana gitu. Tapi ngalahin, mau sama-sama ngalahnya gitu berarti. Terus satu lagi tuh mungkin apa ya, dia mau improve untuk dirinya sendiri, untuk saya gitu intinya. Itu sih kali ya. Itu yang ketiga tuh kali. Aku nggak nyangka yang terakhir. Iya, mau improve gitu. Itu kan hal kecil mungkin, tapi berarti aja walaupun dikit gitu, kadang perlahan gitu, tapi at least sedikitnya buat gue sih berarti. Kayak gitu. Thank you so much. Kalau aku sebenarnya ada poin yang sama. Yang pertama sih yang kamu kan bilang aku mau mendengarkan kamu gitu ya, dan pendengar yang baik. Aku juga ngerasa Chan ini pendengar yang baik sih. Iya loh, maksudnya walaupun setiap aku cerita memang Chan itu Bikini selalu memberikan apa ya istilahnya tuh kayak pandangan objektif gitu loh. Jadi kayak misalnya aku curhat, nah kamu tuh nggak yang 100% setuju, tapi pasti ngasih pandangan objektif yang bikin aku kayak balik lagi buat berkaca lagi gitu. Jadi kayak nggak yang setuju, bisa aja aku masih salah gitu loh. Jadi kayak bisa aja ini. Jadi kamu tuh nggak jelasin secara objektif dan aku bisa berpikir lebih clear kali ya. Jadi kayak nggak yang kebawa emosi atau nggak diterusin gitu. Subjektif. Kalau lagi marah ditambahin gitu apinya, baranya ya, enggak sih, gitu. Tapi lebih ke diajakin berpikir secara objektif aja sebagai orang gitu. Jadi nggak gampang kegiring gitu kan, sama emosi sendiri gitu. Terus yang kedua, aku merasa sih kamu tuh orangnya kayak berkorban banget sih. Oke, ada satu momen waktu itu lagi ada demo besar ya di Jakarta. Oh iya. Ya, yang itu tuh akses transportasi umum khususnya kereta itu juga lagi rawan karena pada dilemparin batu kan. Jadi kereta itu di malam itu tuh ditutupin semua tirainya gitu. Dan kebetulan aku dari luar kota terus pakai kereta bandara ya. Nah itu kan sampai Manggarai. Nah dia tuh biasanya kan jemput aku bukan di stasiun Manggarai tapi di stasiun lain. Nah itu tuh dia yang kayak nanyain mulu, pokoknya gimana pun caranya aku jemput kamu di tempat kamu bisa sampainya di mana gitu. Jadi kayak wow, dia beneran effort ini nih buat ngejemput gitu. Kayak itu kan ada resiko ya, kayak maksudnya dari
beneran nih Tapi kayak secara mau logika ngejemput juga, gitu. secara logika juga kan, maksudnya kalau lagi nunggu di stasiun tuh kan sering ketemu abang-abang ojol gitu kan. Jadi suka nanya, gimana bang di sana? Wah gini bang di daerah sini gini bang. Oh gitu, iya di sini gimana bang? Gini. Mana gitu. Terus waktu itu kondisinya juga udah malam itu, udah malam sekali sebenarnya. Jadi kayak ini nggak make sense sih. Mau nunggu sampai jam berapa kita juga. Gitu terus ya udah dengan kondisi tertentu saya nggak bisa mengakui sesuatu, cuman intinya yaudah saya YOLO deh waktu itu, jauh juga. Padahal kamu pasti takut-takut kan? Bukan masalah takutnya, nggak bawa helm. Oh iya benar itu betul. Kayak itu gitu lah. Saya tuh tergolong yang sangat strict soal aturan berkendara ya kan. Gitu. Iya sih di momen itu aku juga baru sadar kayak ini beneran kamu mau jemput sedangkan jauh nggak pakai helm, nggak bawa helm dua. Sebenarnya sih bukan masalah, ya udah anggap apes, tilang dah gitu ya kan. Tapi bukan itunya, kalau jatuh nih kepala ini gitu ke jalan raya gede gitu ya kan, who knows ya, hari apes nggak ada di kalender. Ya kan kita nggak bisa apa ya, meyakini semua hari itu selalu baik ya. Aman pasti, gitu, aman lah jalan di sini. Pasti bisa jadi namanya kalau lagi apes mah ngedrop aja. Ya dan aku sadari kayak wow dia bisa se-effort itu gitu. Dan mau berkorban sampai menjemput sejauh itu gitu dari tempat biasanya gitu. Setidaknya kan nggak, tempat jemput juga nggak pusat kerusuhan gitu kalau nggak salah ya. Jadi ya aku nyari juga itu di situ apa lagi pusat kerusuhan apa enggak, karena enggak ya udah bisa kali. Gitu. Aman kali gitu aja sih. Oke. Nah makanya dia sebenarnya peduli sama hal-hal kecil gitu. Maksudnya sekedar selalu pakein helm ya kan. Terus abis itu kalau misalnya ada makanan gak habis bantuin. Itu mah semua laki gitu. Kalau makanan ceweknya gak habis, makanya rata-rata kalau yang sering jalan-jalan makan, lihat cowoknya perkembangan setahun 2 tahun gemuk lah biasanya. Karena dioper terus. Nah, sama dia tuh tahu banget sebenarnya kayak misalnya kalau aku lagi sedih gitu atau lagi banyak pikiran gitu. Jadi kayak peka lah sebenarnya sama situasi seseorang gitu. Cuman kadang milih nggak peduli. Iya gitu. Jadi kayak pura-pura nggak tahu atau pura-pura aja nih kayak cuek. Gitu. Padahal akhirnya bisa ngebaca semuanya gitu ya. Enggak semuanya juga, bukan Tuhan. Iya tapi ya gitu. Ya ngerti secara lingkungan juga. Tapi sebenarnya itu kebiasaan apa habit yang kebuat hal-hal kecil itu karena satu mungkin kamu minta atau aku minta atau karena emang habit atau emang sering berjalannya hubungan nambah malah gitu pengertiannya. Kayaknya kalau misalkan kayak mendengarkan gitu kan itu kayaknya sebuah skill juga ya, maksudnya skill itu awalnya bisa. Mungkin komunikasi itu skill tau. Iya sih ya. Ada kuliahnya. Iya benar juga ilmu komunikasi ya. Tapi kan gak ada ilmu mendengarkan. Ya kan di komunikasi harus ada 2 orang ya. Ada yang berbicara dan yang mendengarkan gitu. Masa ngomong doang, kalau ngomong sendiri gila. Ngedengerin apa-apa ngelamun namanya. Ada banyak suara gitu. Harus berobat itu. Kalau ada kalau diem ngedengerin apa? Ada yang ngomong nih gitu. Gak ada orang. Berobat itu. Resiko takutnya halusinasi gitu dengerin apa gitu. Tolong. Takutnya menyuruh-nyuruh yang enggak gitu. Dengar. Tolong. Ya kalau kataku sih awalnya mungkin sebenarnya skill kan bisa dilatih. Awalnya mungkin cuma tahu ada, gitu. Tapi nggak punya atau ada ya nggak punya ilmu gitu. Gitu. Ya base buat mendengarkan mungkin kita punya kan, kita punya telinga ya dan punya ya berfungsi juga. Ya berfungsi juga gitu kan. Jadi kita punya, cuma mungkin skill itu perlu dilatih dan akhirnya aku ngerasain di sepanjang hubungan jadi makin meningkat gitu. Karena saya pribadi
bukan orang yang suka chattingan. Iya, itu dia. Sebenarnya itu saya sih, saya Tapi aja sebenarnya kalau awal-awal juga aku masa kesulitan. iya, karena nggak mau banget ngechat panjang-panjang gitu, nggak mau. Ya karena kayak beneran nggak Kalau kita chattingan udah gitu. mau ngomong panjang, udah telepon aja lah. Iya, Telepon buat aja. cerita langsung. Iya, kalau cerita mau ngobrol aja udah, telepon aja. Tapi sebenarnya tuh awal-awal kan aku juga nggak terlalu suka teleponan kan, jadi agak kesulitan juga sih. Kayak ini beneran harus teleponan. Aduh, emang jarang, nggak ada, hampir nggak ada. Biasanya orang malas, normal, aku malu gitu. orang normal tuh biasanya chattingan aja. Nggak tahu kenapa kalau ditelepon malu entah apa, nggak tahu. Iya. Padahal sih biasa aja sih. Iya, tapi lama-lama kayak oke, lebih enak telepon kayaknya sih emang ya, dibanding nada chat. bicara ada. Komunikasi tuh semakin banyak konteks semakin baik. Jadi miskom tuh hilang. Ya, miskom hilang benar-benar. Miskomunikasinya, soalnya coba soal surat email atau apapun itu aja bisa jadi salah kalau pas meeting. Oh, maksud dia gini. Gitu. Misalnya gitu kan. Kerja nih gitu. Di email gimana? Terus kita meeting gitu. Beda lagi kan. Biasanya kayak oh, maksudnya gini. Kalau dari tulisan doang. Terus apa kan dia nggak mungkin tulis kayak novel gitu, nggak mungkin. Dia lah gini tersendu-sendu gitu kan, nggak mungkin. Apa marah gitu, nggak mungkin. Penuh emosional gitu, nggak ada kan, nggak mungkin ditulis konteks emosinya kan, nggak kayak di novel gitu kan, dengan penuh amarah gitu. Saya menuliskan iya enggak. Iya nih. Dikasih kutip gitu, dengan penuh amarah. Saya gitu, nggak mungkin. Lucu sih kalau menekan itu emosinya dituang. Kalau konteksnya mau ada, wah kayaknya. Nah, kamu tuh kalau ngerjain ini gini. Oh, oke, siap bos. Kalau dikasih konteks dengan penuh rasa amarah gitu. Terus baru tulis kamu kalau ngerjain ini gini. Jadi ngebaca itu beda kan. Jadi lucu juga sih. Kalau enggak dia jadi salah. Wah, nih bos gue marah banget. Padahal coba tulis dengan penuh rasa perhatian dan senang. Kamu kalau ngerjain ini, kan bacanya jadi beda tuh. Iya, benar. Tulisannya sama. Kamu kalau ngerjain ini harusnya gini. Ya, jadi ada nada bicara. Benar. Benar. Ya, sekarang pun juga banyak banget yang mempermasalahin kayak misalnya nulis iya titik. Itu orang marah nggak ya gitu. Soalnya katanya menurut orang-orang di sekelilingku. Iya, kalau iyanya doang biasa. Iya, singkat gitu, titik gitu. Ini orang marah nggak sih? Gitu, cuek ya sih gitu. Dibandingkan. Padahal kalau di chat nggak usah dipikirin emosi. Iya bener sih. Kalau di chat ya emang kalau tulisnya gitu aja gitu. Cara bacanya kalian happy aja. Nanti bacanya happy terus gitu. Mau malah maki-maki kayak apa? Kayak orang teman lagi bercanda. Gimana nggak punya otak gini-gini, tapi kita bacanya happy gitu. Oh, lagi bercanda nih. Ada lagi marah. Gitu. Cuman ya makanya ngobrol tuh kadang-kadang ngobrol aja bisa miskom kan. Ada nada, ada konteks kadang. Itu aja masih kurang. Gimana panjang-panjang. Banyak miskomnya sih. Oke. Dan enggak sih itu alasan juga. Saya nggak terlalu suka baca. Jadi ya tapi dia emang nggak bisa baca. Ya, gimana ya bisa baca? Bisa baca itu. Buta huruf. Sorry. Bisa baca. Bisa baca. Buta huruf. Tapi nggak fokus nanti pas baca gitu. Lama-lama. Ya nggak bisa sih. Nggak bisa. Jadi lebih baik mungkin kalau ada audiobook. Nah dia baru bisa memahami. Kayak senang gitu kalau ada audiobook. Tapi kalau misalnya booknya dalam bentuk tulisan. Ya harus e-book gitu harus. Iya. Itu kayaknya pusing sih gitu. Kayak langsung buyar ya. nggak pernah baca novel panjang banget juga. Oke. Nggak pernah ngabisin yang sampai tuh yang berapa kayak gitu. Nggak sih, itu ngapain. Kurang kerjaan. Bisa aja. Ensiklopedia mau deh, ensiklopedia. Kalau buku novel gitu cerita nih segini cerita enggak sih. Oke. Kurang sih. Oke, emang cara memahami sesuatu kan beda-beda ya. Kalau kamu soal kenapa bisa memberikan saran, masukan secara objektif gitu? Kayaknya karena nggak tahu ini masalah mental apa bukan. Cuman katanya sih ini masalah. Sering menyalahkan diri sendiri kan suatu masalah. Cuman terkadang
aku mikirnya juga tadinya kan saya konteksnya enggak, gue bener, ini gue paling bener nih, gue yang bener gitu. Tapi lama-lama nggak mungkin ada di salahnya gue kali, iya kali gue males, iya kali gue nggak mau ngerjain gitu, kayak gitunya aja sih. Nah jadinya kalau mikir ke orang lain jadi hampir sama. Kalau ada suatu ini ambil, mungkin dia gini, mungkin dia enggak sih, mungkin dia gitu. Kayak gitu aja. Sebenarnya yang dirasain juga baru-baru ini sih soal konflik yang lalu ya. Aku ngerasain kamu juga lebih chill walaupun masih meledak. Iya. Tapi lebih chill. Mencoba. Ya, dengan soalnya kayaknya terlalu heboh. Terlalu marah-marah, meledak mulu gitu. Gak perlu gitu sebenarnya. Ya karena capek sih sebenarnya. Karena capek. Capek tahu jalanin hidup. Dengan semuanya emosi mulu. Kalau dicari nggak nyamannya, hidup tuh nggak nyaman memang. Tapi kalau dicari happy-nya, banyak happy-nya. Nah tinggal mau kita ngelihatnya kemana aja gitu. Pemandangannya mah sama. Nih, atau meme yang naik bus orang ada yang ngeliat ke kanan pemandangan indah. Di kiri ngeliat tebing. Iya sama kayak gitu. Bodoh semua, lihat aja ke kanan sama. Ya, mau duduknya di mana juga tinggal lihat gini. Pemandangannya sama. Ya, emang di sini tebing. Emang di sini nggak ada pemandangan, kurang gitu. Yang happy-nya di sebelah sini, ya udah lihat yang happy-nya. Benar. Oh iya, make sense. Tapi semua harus dilalui, nah harus dihadapin. Aku lupa perkataan siapa atau dapat dari mana. Cuman ibaratnya kita tuh ngadepin masalah kayak ada badai datang. Nah, gimana itu sama persis. Kalau kita jalan nerjang si badai itu cepat berlalu. Kita menghindar, itu kejar-kejaran tuh sama si badai. Oh iya. Kita diem aja lama di badai. Iya benar sih. Gitu. Jadi ya udah hadepin aja. Emang gak enak, tertepak angin, banyak petir gitu. Tapi at least cepet gitu. Seret, udah beres ternyata. Gak berasa juga. Benar sih. Tiba-tiba selesai. Ntar juga selesai. Kayak gitu doang sih. Jadi hadepin aja. Kalau sebelum-sebelumnya saya tuh lebih gitu loh. Ini badai nih. Ini aku gini. Terus iya. Kayak gini. Terus kadang-kadang masuk keluar lagi. Gitu. Jadi nggak kelar-kelar gitu malah. Iya. Jadi kayak ya udahlah. Iya udah hadepin aja sebenarnya. Emang nggak enak. Memang nggak enak. Tapi udah emang nggak enak. Ya jalani hari. Mau gimana pun kondisinya gitu ya. Ini sepahit-pahitnya bunga pepaya. Kalau ditumis enak. Aku belum pernah nyobain. Oke. Sepahit-pahitnya daun pepaya. Oh, daun pepaya. Kalau dimasak dikuningin gitu kan tetap enak kan. Pahit. Enak lah. Iya. Enak lah. Harusnya enak. Iya. Oke. Ya enak kalau hambar-hambar banget. Kayak gado-gado. Tapi gado-gado juga enak. Gak sih masalah makanan, bercanda makanan doang. Ya udah, at least segitu pembahasan kali ini kali ya. Oke, see you.